Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu Eka dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Kali ini kita akan membahas tentang iman kepada malaikat Allah. Adapun tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, yang pertama, satu, siswa dapat menjelaskan pengertian iman kepada malaikat Allah. Dua, siswa dapat menyebutkan nama-nama malaikat dan tugasnya. Tiga, siswa dapat mengidentifikasi hikmah beriman kepada malaikat dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat berarti percaya dan membenarkan dengan sepenuh hati bahwa malaikat itu benar-benar ada dan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan malaikat itu diciptakan dari nur atau cahaya. Berikut ini adalah nama-nama malaikat beserta tugasnya. Yang pertama, malaikat Jibril. Malaikat Jibril bertugas memenuhi atau menahan hajat manusia dan membawa rahmat bagi mereka yang menjaga kesucian saat sakaratul maut dan mengatur angin. Yang kedua, malaikat Mikail. Malaikat Mikail mengatur urusan rezeki dan memberi rezeki kepada makhluk Allah dan mengatur alam semesta. Yang ketiga, malaikat Israfil. Malaikat Israfil bertugas meniup trompet sangkakala pada saat datangnya hari kiamat. Malaikat Israfil juga merupakan malaikat pertama yang dibangkitkan pada hari kiamat. Yang keempat, malaikat Israel. Adapun tugas dari malaikat Israel adalah mencabut nyawa manusia apabila sudah tiba ajalnya. Malaikat ini akan mencatat serta menghapus nama manusia saat lahir dan mati. Yang kelima, malaikat munkar. Malaikat munkar bertugas menanyakan manusia di alam barzah atau alam kubur, yaitu pada saat manusia dikuburkan. Yang selanjutnya adalah malaikat nakir. Malaikat nakir bertugas pemberi sanksi atau siksa di dalam kubur. Tugasnya bersama dengan malaikat munkar. Berikutnya adalah malaikat rokib dan atid yang bertugas mencatat amal baik dan perbuatan amal buruk manusia. Contohnya, jika manusia melakukan ibadah sholat, maka akan dicatat amalnya oleh malaikat rokib. Begitu juga sebaliknya. Kemudian yang terakhir adalah malaikat Malik dan Ridwan yang bertugas menjaga pintu neraka dan menjaga pintu surga. Adapun sifat-sifat malaikat di sini diterangkan ada 10. Yang pertama adalah selalu taat dan tidak pernah menentang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, malaikat itu tidak berjenis kelamin, baik itu tidak laki-laki ataupun perempuan. Yang ketiga, malaikat tidak butuh makan, tidak butuh minum, dan juga tidak tidur. Yang keempat, malaikat tidak mempunyai hawa nafsu. Yang kelima, malaikat selalu bertasbih dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, malaikat dapat menjelma berbagai bentuk sesuai kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh, malaikat selalu benar dan tidak pernah bohong. Yang kedelapan, malaikat selalu memintakan ampunan bagi orang-orang yang beriman. Yang selanjutnya, yang kesembilan, malaikat itu tidak beranak, tidak punya ayah, tidak beribu, karena malaikat tidak menikah. Dan yang terakhir adalah malaikat selalu disiplin, yaitu mau melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbedaan malaikat dengan makhluk lainnya dari segi asal kejadian atau penciptaannya atau sifat-sifatnya dan juga tujuan penciptaannya. Yang pertama, asal kejadian. Malaikat itu diciptakan dari nur atau cahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sifat-sifat dari malaikat, yang pertama selalu patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tidak memiliki hawa nafsu. Yang ketiga, selalu bertasbih, dan yang keempat, tidak sombong. Dan yang terakhir, tujuan Allah menciptakan malaikat itu adalah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu melaksanakan tugas sesuai bidangnya masing-masing.
Yang selanjutnya adalah asal penciptaan manusia. Allah menciptakan manusia diciptakan dari saripati tanah. Kemudian sifat-sifat manusia yang pertama adalah memiliki hawa nafsu dan akal. Yang kedua, mampu mengendalikan dirinya dari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, bagi yang tidak mampu menjaga imannya bisa terjerumus ke dalam jurang kehancuran. Sedangkan manusia diciptakan oleh Allah itu adalah untuk bertasbih dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah juga menciptakan jin, iblis, dan setan. Jin, iblis, dan setan diciptakan dari api. Sedangkan sifat-sifat jin, iblis, dan setan diberi kebebasan untuk menjadi mukmin atau kafir, atau taat atau membangkang. Kemudian mereka juga mempunyai sifat sombong, ingkar, menentang, durhaka, dan senantiasa menyesatkan manusia. Tujuan penciptaan jin, iblis, dan setan. Diciptakan jin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan iblis dan setan diciptakan untuk taat dan mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka durhaka dan sombong dengan perintah Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi makhluk yang terkutuk. Nah, anak-anak, agar kita terhindar dari godaan setan tersebut, dari godaan jin, iblis, dan setan, sangat diperlukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, kita harus mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya dengan hati yang ikhlas. Yang kedua, kita harus memperbanyak membaca Al-Quran dan memahami isinya. Dan yang ketiga, kita harus memperbanyak ibadah seperti sholat malam, puasa sunnah, dan bersedekah. Dan yang terakhir adalah penjelasan tentang hikmah beriman kepada malaikat Allah. Adapun hikmah beriman kepada malaikat Allah yang pertama adalah satu, sebagai bukti keimanan seseorang. Yang kedua, menyadarkan kita akan kebersihan, keagungan, dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dengan mengetahui sifat, keadaan, dan tugas-tugas malaikat akan menambah keimanan dalam hati manusia. Yang keempat, akan timbul rasa tenang dan aman pada diri orang mukmin. Yang kelima, akan menambah rasa cinta mereka karena mereka melaksanakan ibadah dengan sempurna dan memohonkan ampunan orang mukmin. Dan yang keenam, membangkitkan rasa benci terhadap perbuatan-perbuatan maksiat. Dan yang terakhir adalah menumbuhkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak, terima kasih sudah mengikuti pelajaran hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat. Bertemu lagi dengan Ibu dalam pelajaran berikutnya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.